Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifatul Alawiyah dengan NIM 111905100000137, kelas 4C, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Pengambilan video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah hadis bersama Ibu Umi Musyarafah MA. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Ibu Umi Musyarafah MA selaku dosen pengampu mata kuliah hadis. Semoga beliau selalu dianugerahkan kesehatan dalam beribadahnya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, serta diberkahkan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Serta tidak lupa pula teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Semoga teman-teman sekalian selalu semangat dan diberi kemudahan serta kelancaran dalam menjalani kuliahnya di tengah pandemi saat ini. Adanya kita di tengah-tengah pandemi saat ini, semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai macam bencana maupun penyakit yang berbahaya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang pelestarian sekitar sebagai bentuk kepekaan terhadap lingkungan. Berkaitan dengan upaya pelestarian lingkungan hidup, ini mendapat perhatian yang serius dari Rasulullah SAW. Hal ini dijelaskan dalam hadis-hadisnya. Hadis-hadis tersebut diantaranya yang pertama tentang menghidupkan lahan yang mati. An Jabir radhiyallahu anhu qala kanat lirijalin minna fudulun aradina faqalu nu'ajiruha bisulusi warrubu'i wan nisfi. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kanat lahu ardun falyazra'ha aw liyamnaha akhahu fa in aba falyumsik ardahu. Jabir bin Abdullah berkata, ada beberapa dari kami mempunyai simpanan tanah. Lalu mereka berkata, kami akan sewakan tanah itu untuk dikelola dengan sepertiga hasilnya, 1/4 dan 1/2. Faqad qala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah bersabda, man kanat lahu ardun falyazra'ha. Barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaknya menanaminya. Aw liyamnaha akhahu, atau serahkan kepada saudaranya untuk dimanfaatkan. Fa in aba, jika ia enggan, falyumsik ardahu, maka hendaknya memperhatikan sendiri dalam memelihara tanah itu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian yang kedua, tentang menanam pepohonan. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yagrisu gorsan
aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi shadaqah. Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, seseorang muslim tidaklah menanam tanaman atau menabur benih tanaman fayakulu minhu tayrun au insanun au bahimatun, lalu datang burung atau manusia atau binatang lainnya memakan daripadanya, illa kana lahu bihi shadaqah, melainkan apa yang dimakannya itu merupakan sedekahnya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dan yang ketiga, tentang larangan membuang hajat sembarangan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yabulanna ahadukum fil ma'id daimi la yajri thumma yughtasilu fihi. Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan seseorang di antara kamu buang air kecil di air yang diam, alladzi la yajri, yang tidak mengalir, summa yughtasilu fihi, yang kemudian dia mandi daripadanya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dari hadis-hadis tersebut, Rasulullah mengajarkan kita untuk menghidupkan lahan yang mati, menanam pepohonan atau yang disebut dengan reboisasi, dan bahkan melarang untuk membuang hajat baik besar maupun kecil di air yang tidak mengalir, yang mana jika itu dilakukan akan menimbulkan pencemaran lingkungan. Larangan ini tidak lain untuk mencegah terjadinya wabah penyakit yang disebabkan karena tidak menjaga kebersihan. Nah, bukankah sangat jelas bahwa Islam mengajarkan kita untuk menjaga sekitar, baik itu kebersihannya, kelestariannya, maupun pengembangannya. Oleh karena itu, kita manusia terhadap lingkungan tidak hanya berkewajiban untuk mengelolanya saja, akan tetapi sekaligus untuk menjaga dan memakmurkannya. Adapun cara memakmurkannya itu bisa kita mulai dari lingkup terkecil, seperti keluarga. Dari pesan Rasulullah melalui hadis-hadisnya menyadarkan kepada kita untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Kalau saja manusia di bumi ini mampu mengamalkan dan mempraktekkan konsep yang diajarkan oleh Rasulullah, mungkin saja kita tidak mendengar apa itu ancaman global warming, istilah illegal logging, kemudian banjir, longsor, tsunami, pencemaran udara, dan lain sebagainya. Alam beserta isinya sudah seharusnya kita jaga kelestariannya. Bisa dengan mencegah segala bentuk eksploitasi alam, seperti penebangan hutan secara liar, pembakaran hutan yang berskala besar, kemudian penambangan tanpa izin dari pihak berwenang, dan bahkan penangkapan ikan yang dilakukan dengan cara yang tidak wajar, seperti menggunakan bahan kimia, bahkan pengeboman. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya pencemaran, bahkan kerusakan alam. Manusia berperan penting dalam lingkungan, karena manusia sebagai garda depan untuk menjaga, melindungi keseimbangan ekosistem dan melestarikan lingkungan. Islam mengajarkan kita untuk bersikap hormat terhadap alam.
karena alam merupakan bagian dari hidup manusia. Apabila kita, manusia, tidak mengelola alam dengan baik, maka sama saja manusia itu menghancurkan hidupnya. Lingkungan sebagai salah satu bentuk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah semestinya kita rawat dan lestarikan. Karena kelestarian lingkungan berhubungan erat dengan kesejahteraan suatu bangsa. Dalam upaya-upaya untuk melestarikan lingkungan, itu banyak caranya. Bisa dengan merawat dan melindungi hewan, kemudian melakukan penghijauan, dan penggunaan sumber daya alam dengan baik. Dan yang terpenting adalah bagaimana agar keseimbangan ekosistem dengan habitatnya tetap terjaga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik sedikit maupun banyaknya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik salah kata, salah pengucapan, ataupun salah penyampaian. Karena apabila ada kekurangan, itu datangnya dari saya. Dan segala kelebihan datangnya hanyalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Tsumma salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.